Jadi di sini terkait materi berikutnya, materi 4 terkait kebisingan dan vegetasi ya. Nah, di mana nanti kebisingan itu adalah bunyi yang tidak diinginkan dari kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan kenyamanan lingkungan. Jadi terkait polusi suara. Nah, di mana nanti harus ada tanggapan terkait peletakan vegetasi nantinya yang diharapkan dapat memfilter suara bising dari jalan raya tersebut. Nah, kemudian memberikan bidang masif supaya bising yang masuk ke area privat. Jadi kan teman-teman sudah ada persyaratan ruang itu. Nah, sudah tahu nanti posisi yang privat itu kira-kira nanti diletakkan di mana dari masing-masing analisa yang sudah analisa tapak yang kalian sudah kerjakan. Nah, bagaimana area privat itu diposisikan di area yang jauh dari kebisingan, dari polusi suara. Nah, kemudian menggunakan ruang-ruang penyangga pada daerah sumber bising seperti ruang publik maupun servis yang tidak memerlukan ketenangan. Berarti kalau misalnya dilihat dari pernyataan ini, otomatis kalau misalnya kita punya lahan, nah ternyata bisingnya itu dari mana? Oh ternyata bisingnya dari sini sama sini. Nah, terus kemudian area privat ini harusnya harus ada ketenangan di situ karena judulnya aja udah privat, jadi harus privasinya tinggi. Berarti posisinya di mana dia? Oh, bisa jadi dia posisinya harus menjauh dari sumber bising. Di mana? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di tengah, ataupun bisa di lantai yang lebih tingginya lagi. Bisa jadi juga seperti itu. Nah, untuk meminimalisir apa yang harus dilakukan dengan meletakkan vegetasi. Oh, mungkin ini kasih vegetasi model apa? Vegetasi yang memang jenisnya adalah vegetasi untuk peredam kebisingan yang mungkin daunnya lebih lebar-lebar di situ. Nah, kemudian nanti adanya juga bisa jadi bisa ada ruang penyangga, nah seperti ruang publik dan servis. Berarti di sini bisa kalian tekankan di set untuk area parkir bisa. Atau enggak di taman kemudian baru area parkir. Ini juga sama area parkir dan taman juga bisa baru agak ke belakang baru ketemu di masanya itu, masa bangunannya yang secara privat itu. Nah, itu salah satu hipotesa awal misalnya. Nah, kemudian sebelumnya itu kan kalau misalnya kalian dari yang warna merah ini untuk tulisan kan sudah ada bayangan tuh seperti apa. Nah, sebelumnya itu juga kita harus mengidentifikasi tingkat kebisingannya itu di sebelah mana sih sebenarnya. Jadi ada tingkat bisingnya yang tinggi, sedang, dan rendah. Sama seperti aksesibilitas tadi ya, ada yang tinggi, sedang, dan rendahnya. Yang tinggi seperti apa? Yang memang polusi suaranya lebih berisik. Nah, dilihat dari apa? Ya udah, dilihat dari kemacetan yang ada di sini seperti apa dibandingkan dengan jalan yang lain. Nah, kalau misalnya yang tinggi, otomatis di sini semakin rapatnya notasi, semakin tinggi tingkat kebisingannya. Jadi nanti notasinya semakin rapat. Ini yang kayak anu ya, detak jantung kan ya. Jadi semakin rapat dia untuk notasi yang tingkat kebisingannya tinggi. Nah, nanti kalau yang sedang seperti apa? Yang sedang itu berarti masih bisa ditolerir ya, walaupun bising sekali tapi masih bisa diatasi. Nah, mungkin agak dibuat renggang. Oh, ini kerenggangan nih. Mungkin agak dibuat renggang, lebih renggang daripada yang tinggi. Kalau yang rendah, berarti dia lebih rendah kebisingannya, berarti semakin renggang. Jadi mungkin semakin renggang dia, semakin landai. Kalau ini kan semakin curam ya. Nah, itu seperti itu nanti notasinya. Nah, kalau misalnya kalian ada dua jalan seperti ini, ternyata yang tingkat kebisingannya tinggi itu berada yang di sini. Kenapa? Mungkin karena jalur lalu lintasnya yang padat. Bisa jadi juga seperti itu. Berarti kalian nanti akan posisikan dia kebisingan yang tinggi dengan tingkat notasi yang lebih rapat misalnya. Nah, terus kemudian sebelah sini seperti apa? Oh, ternyata dia tetap ada lalu lintas, cuma tidak sebising yang sebelah depannya atau sebelah bawahnya ini. Kalian akan memposisikan dia ke sedang, mungkin yang agak renggang sedikit misalnya ini keren. Nah, mungkin kayak agak rendang sedikit.
Nah, di sini ternyata lahan kosong di belakang. Nah, berarti itu tingkat kebisingannya otomatis rendah. Nah, di sini sampingnya sungai, berarti otomatis tingkat kebisingannya juga rendah. Nah, berarti kalian akan notasikan dia lebih landai, lebih renggang juga. Di sini pun seperti itu. Nah, ini kalian mengidentifikasi. Nah, setelah kalian identifikasi masing-masing tingkatannya, yang tinggi, alasannya kenapa dia jadi kebisingan yang tinggi. Kalian jelaskan seperti apa. Terus kemudian nanti solusi untuk tingkat kebisingan tinggi itu apa? Kalian berikan solusinya apa. Nah, yang sedang juga seperti itu. Kenapa dia kategorinya sedang? Solusinya apa? Yang rendah juga seperti itu. Itu nanti kalian harus ada penjelasan deskriptif dan solusi atau tanggapan terkait bagaimana meminimalisir tingkatan kebisingan ini. Selain digambar juga ada deskripsinya juga. Gitu ya. Terus nah, kalau misalnya kan sudah tahu area bisingnya itu di mana, tingkat bisingnya seperti apa, dilihat juga dari aksesibilitasnya bagaimana. Nah, kemudian dilihat juga akhirnya kita sudah tahu nih, oh sudah ada gambaran nih kalau misalnya ternyata area privat yang cocok itu ditempatkan menjauh dari sumber kebisingan. Tepatnya di mana? Oh, di daerah di bagian belakang. Tapi kita juga jangan lupa dari konturnya juga, topografinya, cuacanya. Karena ini dekat sungai, apakah nanti di situ sungainya curam, apakah nanti longsor atau bagaimana, itu juga kalian lihat juga dari segi topografinya. Tapi kalau misalnya relatif datar ya aman aja. Nah, dari iklimnya tuh bagaimana? Kemudian dari eh, apa namanya? Dari orientasi mataharinya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya kalian lihat, kalau dari bising dan aksesibilitas sudah terjawab. Kalau area privat tuh berada di paling ujung. Tinggal nanti kita waktu masuk ke tampilan bangunan, nah itu bisa dilihat, oh ternyata tampilan bangunan nanti harus disesuaikan dengan orientasi matahari yang tidak terlalu panas dan iklim dan anginnya itu supaya tidak langsung menabrak ke terhadap entrance-nya atau pintu masuknya dari area privat atau bangunan tersebut, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk area privatnya. Terus kemudian untuk meminimalisir bisa juga digunakan bangunan sebagai pembatas. Atau juga nanti seperti itu tadi ya, area parkir atau taman, supaya ini ada jarak. Ada jarak antara jalan utama ke area privat itu. Bangunannya bukan bangunan utama, di sini adalah bangunan pembatas. Bisa jadi juga memang bangunannya itu memang bangunan yang memang sifatnya lebih publik misalnya seperti itu, atau lebih memang banyak orang yang akan bisa mengakses itu. Dimana kalau area privat itu yang lebih tersembunyi dan mungkin tingkatan privasinya lebih besar di situ. Jadi kita sudah bisa membayangkan nanti posisinya di mana. Nah, terus kemudian tempatkan bangunan sejauh mungkin dari kebisingan jalan tadi udah ya. Bisa juga ini ya, cuma gunakan taman dan bentuk tamannya itu dibuat pohon-pohonnya itu sebagai buffer. Nah, untuk mengatasi kebisingan. Jadi benteng juga bisa, jadi mungkin tumbuhan-tumbuhannya yang lebih rapat di situ ya untuk memecah kebisingannya. Nah, seperti itu. Otomatis juga memecah kebisingan pohon-pohonnya itu yang lebih rapat, kemudian juga bisa dia pemecah angin pun juga bisa. Jadi dengan satu solusi itu bisa memberikan solusi bagi beberapa permasalahan yang ada. Ini contoh analisa kebisingan. Nah, ini ya dilihat ya. Jadi kalau misalnya kebisingan yang tingkatnya sedang, tinggi, rendah itu sebelah mana. Kalian gambarkan di situ. Nah, di sini ada proyeksi atau tanggapan ya terdapat tingkatan-tingkatan sedang dan tinggi ini. Oh, bisa di sini diberikan pagar tanaman sebagai buffer. Nah, untuk yang keliling misalnya seperti itu. Ada juga diberikan ini fasadnya yang nanti lebih kedap suara, mungkin yang pagernya bukan pagar tanaman tapi memang pagar beton misalnya seperti itu. Nah, itu nanti asumsi ke depannya itu nanti kalian tanggapannya itu harus disertakan juga. Nah, kamu digambarkan juga ya nantinya. Ini juga seperti ini. Nah, nanti kira-kira untuk menekan kebisingan itu vegetasi model apa yang nanti akan kalian gunakan? Apakah peredam
apakah perdu, apakah peneduh, dan sebagainya. Itu kalian jelaskan nanti vegetasinya apa. Oke, nanti itu untuk tanggapannya. Nah, ini juga analisis site kebisingan, ada responnya. Oh, memberikan jarak luas antara jalan utama dengan bangunan utamanya. Jadi diberikan jalan yang cukup panjang atau cukup luas di sini. Nah, ini secara penggambarannya bisa seperti ini. Nah, ini juga seperti itu. Ini kan karena dia di sini sudah ini ya, apa namanya, sudah tahu terkait zonasi existing ini, lebih ke zonasi existing. Zonasi existing seperti apa? Tapi kan teman-teman anggapan di sini mungkin ada yang existing, ada yang memang dari nol. Jadi dari nol terkait dengan ini ya, faktor luarnya nanti seperti apa tingkat kebisingannya. Karena kalau sudah ada existingnya ya tinggal nanti diidentifikasi terhadap existing zonasinya bagaimana. Ini juga seperti itu. Mana yang tingkat tinggi, mana yang tingkat rendah, sama yang sedang. Kemudian masuk ke vegetasi, di mana nanti vegetasi itu, vegetasi kan tumbuhan ya. Nah, itu tidak hanya untuk estetika, tapi juga respon terhadap iklim, kebisingan, dan pengarah sirkulasi. Nah, itu vegetasi bisa juga itu ya. Jadi bisa nanti estetika, kemudian respon terhadap iklim, nah, kemudian nanti lingkungan sekitar seperti kebisingan tadi ya, sama penanda alur sirkulasi. Jadi kan biasanya kalau pedestrian kan ada pohon-pohon ya sebagai alur. Oh ini kalau misalnya lurus pohonnya, oh berarti alurnya masih ada lurus nih, misalnya seperti itu. Kan biasanya juga seperti itu ada juga diterapkan. Jadi memang vegetasi juga fungsinya juga sebagai pengarah selain ada pekerasan itu. Nah, kemudian ini ada pembagian jenis tanaman. Ada semak belukar sebagai penutup tanah, kemudian perdu sebagai perhiasan dan perbaikan tanah. Nah, ada pohon peneduh dan pemberi manfaat lainnya. Nih. Menurut penggunaan nanti penghijauan privat itu tanaman yang tidak bisa digunakan. Nah, terus kemudian untuk yang perdu di sini penghijauan untuk yang di privat. Jadi semi privat, yang ini privat ya, yang kedua semi privat. Kemudian ini seperti taman kota, penghijauan umum. Nah, jadi lebih ke publik ya, jadi tumbuhannya mungkin bisa bervariasi di situ. Nah, kemudian yang pertama ini fungsi sosialnya sebagai ruang komunikasi, karena dia pembatas ya untuk penyekat komunikasi itu juga bisa nanti yang lebih privat. Terus kemudian itu contohnya semak belukar yang memang ukurannya lebih kecil. Kemudian yang lebih rapat, semak belukar ini contohnya lebih rapat. Kalau yang perdu dia lebih pendek. Nah, lebih pendek nanti biasanya ukuran tingginya. Nah, di sini untuk fungsinya hygiene mental atau kreativitas sama imajinasi. Nah, di sini mungkin tempat merenung itu juga bisa di situ. Tapi nanti ini hanya salah satu sumber ya. Jadi nanti teman-teman bisa bervariasi pembagian vegetasi yang harus digunakan itu disesuaikan dengan tanggapan objeknya nanti. Nah, kemudian di sini untuk pohon peneduh biasanya untuk pengistirahatan. Jadi peneduh kan biasanya pohon yang tinggi-tinggi itu ya dengan rindangnya si pohon. Terus ini, nah misalnya kalau ini jalan utama seperti yang kemarin juga kan teman-teman sudah RTBL juga sudah tahu nanti apakah nanti di jalur tanaman itu sebagai apa? Oh ternyata pemisah jalur antara trotoar dengan kendaraan umum, misalnya seperti itu ya kalau di RTBL. Nanti sama halnya juga yang di dalam tapak. Nah, bisa jadi antara pedestrian pejalan kaki, sirkulasi pejalan kaki akan dipisah dengan pepohonan ini agar tidak langsung berbatasan langsung dengan jalur sirkulasi kendaraan. Bisa juga seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada tanaman barier. Ini tanaman barier sebagai ini ya, sebagai dia bisa juga sebagai tamengnya untuk kebisingan pun juga bisa. Ini contohnya ada mahoni dan pohon pelamboyan. Nah, ini juga barier juga bisa juga terkait polusi, suara juga bisa nih ya, peredam suara mahoni juga masuk dia. Kemudian ada pohon tanjung, kiara payung, kembang sepatu maupun gelodokan tiang. Jadi biasanya itu peredam suara. Setelahnya itu vegetasi ya, vegetasi kemudian
langsung ke area parkir tuh bisa juga. Di sini untuk menghalau kebisingan dari luar, dari jalur utama, dan sebagai pemecah angin pun juga bisa dia. Nah, kemudian ada tanaman peneduh yang dapat menggunakan tanjung bisa, pohon kersen biasa, bisa juga, kiara payung juga bisa. Peneduh berarti orang yang di bawahnya itu terlihat bisa terkesan sejuk, tabebuya pun bisa. Kemudian ada juga tanaman penyerap polusi. Nah, juga bisa sebagai pemecah kebisingan. Ada angsana, aksia, daun besar, olender, bougainville, mungkin teh-tehan, dan yang lainnya. Nanti kalian bisa searching aja dari masing-masing jenis tanaman ini disesuaikan dengan tanggapan dari masing-masing analisa. Ini sudah contoh analisa vegetasi, di mana nanti disesuaikan ya dengan tingkat kebisingan tadi, yang analisa kebisingan tadi seperti apa, mana yang bisingnya tinggi, rendah, sedang, kemudian responnya kalian nanti akan meletakkan vegetasi apa. Jadi tanggapannya langsung vegetasi yang digunakan apa. Nah, kira-kira nanti untuk peneduh, nanti misalnya ada yang peneduh ya, atau nanti ada juga yang untuk peredam suara. Kira-kira pohon yang cocok untuk di lahannya kalian itu adalah jenis pohon barrier apa? Apakah nanti mahoni, apakah nanti kiara payung atau bagaimana? Itu nanti kalian bisa masukkan. Berikan aja beberapa alternatif, nanti di konsep sudah diputuskan apa aja pohon yang digunakan atau vegetasi apa yang digunakan. Nah, selain itu, selain menanggapi terkait kebisingan, nanti untuk vegetasi, nah, ntar. Nah, untuk vegetasi yang terhadap iklim, nanti apa yang kalian akan gunakan? Beri aja beberapa alternatif. Nah, kemudian untuk yang lingkungan sekitar terkait vegetasi ya. Kemudian fungsi estetika di situ. Nah, kira-kira yang estetika bisa apa aja? Kalau misalnya teman-teman ada lahan existing, nah lahan existingnya itu kira-kira vegetasi yang ada di situ mana yang bisa dipertahankan, mana yang tidak. Itu juga bisa dijadikan analisa. Kenapa kok bisa dipertahankan? Karena area ini ternyata tingkat kebisingannya tinggi, tapi pohon atau tumbuhan yang digunakan bukan sebagai buffer, bukan sebagai pelindung untuk peredam suaranya. Akhirnya itu tidak dipertahankan dan diganti dengan vegetasi buffer jenis yang pembatas itu. Nah, ini juga nih ya. Terus kemudian nanti di konsep kalian bisa langsung masukkan, oh ternyata nanti di area sebelah sini dia menggunakan pohon mahoni. Nah, kemudian di sini langsung ditentukan pohon cemara dan perdu. Misalnya seperti ini masuk yang konsep. Tapi yang analisa cukup alternatif-alternatifnya apa yang kira-kira mau dimasukkan. Dengan alasannya kenapa. Nah, ini kan secara 3D ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya secara 2 dimensi yang tampak dari atas, cukup dengan bulat-bulatan seperti ini ya. Jadi nanti ukurannya bisa dibedakan. Kalau misalnya bulatnya itu lebih besar, berarti otomatis dia jangkauan pohonnya itu kan besar rindangnya itu ya, dan kuat misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang barrier, mungkin dia akan lebih rapat posisinya. Jadi nanti bisa kalian simbolkan masing-masing. Nah, tapi jangan lupa nanti vegetasi juga akan disinggung juga terkait topografinya. Kalau misalnya ini kan contohnya topografinya itu berkontur ya. Nah, kira-kira dalam setiap konturnya itu apakah vegetasinya nanti akan berbeda atau tidak? Kalau berbeda tuh kenapa? Oh, mungkin yang di lebih tinggi itu view-nya itu bagus jika tidak pohonan yang lebih tinggi. Misalnya mungkin tanaman bunga atau tanam-tanaman yang tidak terlalu tinggi agar kesan alamnya itu masih bisa terlihat view-nya. Nah, itu juga akan ada kaitannya dengan view tadi. Karena kan memang sebelumnya kan sudah ada kaitan dengan view plus minus ya. Dan otomatis nanti yang minus itu apa yang harus dilakukan? Oh, nanti perlunya ini barrier semua pohonnya untuk meminimalisir dari view yang negatif itu. Nah, ini kalian tuangkan di vegetasi. Vegetasi apa nanti yang dari setiap sisi itu untuk menanggapi dari masing-masing analisa yang di atasnya.
Nah, berikan aja alternatifnya, baru nanti yang di konsep. Oh ini ternyata yang belakang saya pakai vegetasi barier yang apa jenisnya? Oh langsung pohon bambu semua, misalnya seperti itu. Yang depan apa? Oh tabebuya, karena memang dekat dengan pedestrian maupun jalan utama, misalnya seperti itu. Nah itu langsung langsung dipilih nanti di konsep. Nah, ini secara arsitek ini kalau misalnya secara mudah bisa juga ya titik-titiknya mungkin dilambangkan dari simbol atau nanti gambar-gambar pohonnya ini kalian masukkan juga bisa. Nah, terus kemudian ada juga ini ya terkait dengan sirkulasi kendaraan, area parkirnya nanti kira-kira di mana. Nah, nanti vegetasinya kalau kalian mau dipola seperti apa untuk desain tamannya. Jadi berupa arsiran saja, tidak langsung kalian 3D itu enggak ya. Jadi kalau ini kan 3D ya langsung untuk tanggapannya bisa. Tapi kalau misalnya kalian dari tampak atas pun tidak masalah. Oh ternyata nanti karena bangunannya itu nanti di belakang misalnya. Oh berarti nanti tanaman yang saya arsir ini adalah tanaman yang seperti apa. Nanti yang di bagian belakang tanaman seperti apa juga. Kemudian oh ternyata sirkulasi yang saya analisa tadi dia membentuk linear yang mengitari semua tapak. Jadi kira-kira tumbuhan apa yang akan menjadi pembatas nantinya antara pejalan kaki dengan ruangan untuk jalannya kendaraan, misalnya seperti itu. Itu kalian tinggal nanti memberikan simbol ataupun titik-titik notasi yang seperti ini. Itu juga bisa. Itu ada beberapa alternatif yang bisa kalian berikan. Ya, nanti disesuaikan dengan sirkulasi, vegetasinya, sama analisa-analisa yang di atasnya itu. Jadi memang menganalisanya harus berurutan. Ini ya juga bisa kayak gini. Nah, ini nanti oh ternyata di sini pohon cemara, di sini nanti pohon jambu, bla 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 blanya itu. Nah, ini kalau misalnya secara luas ya. Jadi mana yang nanti padang rumput, mana yang semak belukar, mana ada yang hutan tanaman, mana yang hutan asli, mana yang existing, mana yang tidak. Itu kalau misalnya lebih detailnya. Tapi kalau misalnya kalian sebatas ini pun juga nggak masalah, atau notasi-notasi seperti ini juga nggak masalah. Yang penting alternatif-alternatifnya bisa keluar dan kira-kira vegetasinya yang digunakan apa saja sebelum diputuskan nanti di konsep oh seperti ini. Jadi seperti tanggapan sementara dulu nanti yang dianalisa. Nah ini untuk analisa kebisingan vegetasi yang bisa yang saling berkaitan juga ya. Itu juga halnya sama lah nanti gambarnya. Tapi kalau bisa nanti gambarnya satu-satu aja, kebisingan sendiri, vegetasi sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau di vegetasi nanti oh, untuk menanggapi kebisingan gambarnya seperti ini, akhirnya vegetasi yang digunakan adalah ini misalnya. Nah ini contohnya tanggapannya juga bisa seperti ini. Oh ternyata nanti bangunan masanya ternyata kumpulnya di tengah ini yang warna merah, orange, biru. Tentunya hijau-hijau yang kelilingnya itu seperti ini. Bisa jadi juga seperti itu. Oke, itu ya untuk yang vegetasi.